Kalau secara umum bahan pokok penting dan 9 bahan pokok yang ada di pasar rakyat dalam hal ini ya, di luar retail yang Indomaret, Alfamart yang seperti itu relatif ada. Tetapi juga beberapa waktu yang lalu kalau ibu-ibu rumah tangga itu tahu persis bahwa gula pasir itu langka di pasaran. 3 minggu yang lalu kami mendapatkan undangan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan kami juga sudah sebenarnya menyampaikan bahwa ada potensi kelangkaan gula pasir dan bawang putih serta bawang bombay. Dan ternyata betul kemarin kita lihat di pasar kita kesulitan untuk menyediakan gula pasir dan bawang bombay dan bawang putih kepada masyarakat. Nah, kami misalkan melalui koperasi-koperasi pedagang pasar untuk mencari gula pasir itu kita berebutan untuk mendapatkan suplai dari pabrikan-pabrikan gula pasir dan kemudian kita mendapatkan keharusan dan dipersyaratkan untuk membeli dengan uang muka dan segala macam gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dari sisi pembelian kita bisa mengeluarkan aturan mengenai pembatasan pembelian supaya jangan orang yang punya duit aja yang bisa borong gitu. Jadi kita harus batasi supaya semua masyarakat di level apapun bisa mendapatkan kebutuhan di pasar-pasar itu. Tetapi saya mengkhawatirkan dari sisi supply-nya karena informasi dari pedagang-pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia, kami mendapatkan informasi bahwa supply itu sebenarnya terjadi penurunan baik di beberapa bahan pokok penting dan termasuk juga ikan, daging dan sayuran. Sehingga sekarang sebenarnya kami ingin meminta kepada pemerintah supaya stimulus yang diberikan itu justru harusnya disampaikan, dialokasikan untuk meningkatkan supply kepada peternak, kepada petani, kepada koperasi, UMKM, nelayan segala macam supaya kemudian produksi mereka bisa memenuhi barang-barang yang ada di pasar-pasar dan barang-barang yang ada di pasar itu kita bisa sampaikan, kita bisa jual di masyarakat. Nah, Anda Pak Mas Marji, bayangin sekarang ini kan meskipun rupiah sudah 16.000, hampir 16.200 lebih, harga saham, indeks harga saham gabungan sudah turun di bawah 4.000, 3.900-an, belum terjadi kepanikan, belum terjadi situasi seperti tahun 98. Karena apa? Karena masyarakat masih bisa beli baik di retail maupun di pasar. Tetapi kalau kekhawatiran yang kami sampaikan ini tidak cepat ditanggapi, kami khawatir kelangkaan itu akan bisa terjadi atau kalaupun ada harga barangnya kalaupun ada barangnya harganya sangat tinggi. Ini yang nanti kita sama-sama nggak mau itu terjadi. Dan oleh karena itu menurut saya informasi-informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan dampak ekonomi dari corona ini juga harus secara jujur disampaikan juga. Nah, kita juga kaget sebenarnya Mas Marji pada saat kita sebenarnya mengharapkan UKM, pasar segala macam tiba-tiba dengan alasan untuk pengadaan pemerintah melalui Kementerian Menko Perekonomian membuka keran impor bahan pangan besar-besaran. Padahal ini adalah merupakan satu situasi yang justru menekan pertama karena negara eksportirnya sekarang punya kebijakan terhadap corona menyebabkan barang-barang import yang dibutuhkan itu juga akan datang ke Indonesia butuh waktu yang lama. Kemudian kedua, nilai tukar rupiah kita lagi tertekan gini. Saya setuju import kalau memang barang-barang itu memang nggak bisa diproduksi di kita, misalkan bawang bombay. Tapi kalau bawang putih seharusnya menurut saya stimulusnya itu justru diberikan kepada petani-petani bawang putih yang ada di sentra-sentra yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau ini dibuka keran bahan pangan seluas-luasnya, mohon maaf, ini juga akan menimbulkan semacam teror ekonomi juga karena memunculkan persekongkolan segala macam. Nah, kita nggak mau kalau dalam situasi yang kita pengen
pengen kebersamaan, ujian kebersamaan ini dalam menghadapi corona ini justru dimanfaatkan oleh para pemburu rente, para orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah situasi yang seperti ini. Nah, tadi saya, Mas Mardi, menambahkan soal ketidakjujuran pemerintah dalam soal penanganan kasus. Meskipun saya bukan orang yang punya latar belakang kesehatan, tapi setelah kami juga berkontribusi terhadap bagaimana supaya situasi bisa tetap terjaga di masyarakat melalui perdagangan, tapi kita perlu dengan segala hormat untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa memang dari awal ketika di bulan Desember itu di Wuhan sudah sedemikian parah, kita saksikan semuanya masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah punya harapan bahwa pemerintah melakukan langkah-langkah yang sifatnya lebih antisipatif. Nah, justru yang dipertontonkan kepada kita, mohon maaf sekali lagi, bahwa pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, saya nggak tahu masukan dari siapa, justru memberikan sugesti kepada masyarakat bahwa situasinya baik-baik saja, kemudian aman-aman saja, kemudian bahkan cara-cara yang disampaikan tidak seperti cara-cara yang dilakukan oleh kepala-kepala negara di tempat-tempat lain. Ini Mas Ferry tidak mewakili partai pendukung pemerintah ya? Saya mewakili juga nggak apa-apa. Yang penting loyalitas saya adalah kepada rakyat sebagai kader partai. Nah, bahkan Presiden gini, dengan sambil saya nggak tahu apakah informasi itu benar, bahwa Presiden sudah bekerja secara senyap, kemudian meminta kepada pihak intelijen untuk ini segala macam. Ternyata dengan situasi seperti itu baru kaget tiba-tiba Pak Budi Karya, anggota kabinet terdampak, terjangkit. Kemudian tiba-tiba pasar uang, pasar saham merespon negatif sikap pemerintah itu. Dan kemudian misalkan kenapa saya bilang nggak jujur, misalkan ada pejabat tinggi negara, almarhum kepala PPATK yang kemudian cenderung menurut saya ditutup-tutupi, bahwa kita sebenarnya masyarakat tahu bahwa itu kecenderungannya kemungkinan juga kena corona, tapi walau ya, karena ini ditutupi, case-nya ini oleh pemerintah ditutupi. Nah, korban saya nggak tahu pada saat itu, sampai dengan sekarang sebenarnya irit sekali pemerintah menyampaikan informasi tentang data korban dan lain sebagainya. Nah, karena kemudian kegagapan pemerintah pusat seperti itu, ada inisiatif-inisiatif dari kepala-kepala daerah yang kemudian melakukan langkah-langkah yang relatif lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah baru setelah itu melakukan revisinya, kemudian sekarang ini baru sebenarnya langkah revisinya. Dan kemudian kita bingung mau lockdown atau enggak. Jadi masih kadang-kadang bias ini 01 masukan dari 02. Jadi saya nggak tahu pikiran pemerintah seperti apa. Tetapi tiba-tiba hari ini, Mas Margi, Menteri Keuangan mengumumkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita 0%. Lebih revolusioner ini dibandingkan Pak Rizal Ramli. Pak Rizal Ramli aja yang kritis itu bilangnya 3%, 2, berapa. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, untuk pertama kalinya lebih rendah lagi daripada Pak Rizal Ramli, 0%. Nah, kemudian juru bicara pemerintah dalam penanganan kasus ini, ada kemungkinan terdampaknya ada ratusan ribu. Nah, ini angkanya eksponensial. Nah, artinya pemerintah mengakui secara eksplisit bahwa terjadi kesalahan skenario dari awal, sehingga ketika sekarang sudah semakin terbuka, terlambat menutup. Kemudian ada kemungkinan jumlah yang terdampak di Indonesia ini sampai dengan angka ratusan ribu. Dan menurut saya, iya. Nah, saya ingin menyampaikan juga stok nih sekarang. Kalau tadi kaitannya dengan teman-teman perawat dan apa yang disampaikan Bu Neti, saya khawatir. Sebenarnya inilah kejujuran yang sekali lagi kita harus sampaikan kepada pemerintah, supaya pemerintah ini, juru bicara pemerintah, juru bicara Mas Fajrul juga, kalau perlu sekarang lebih baik menginformasikan
sekarang jumlah masker kita tuh ada berapa? Berapa yang sampai dengan stok akhir bulan Maret ini berapa? Yang nanti sampai April itu jumlahnya berapa? Karena proses bikin masker itu perlu bahan bakunya itu juga bisa jadi berasal dari luar Indonesia. Yang kedua itu hand sanitizer dan kemudian yang lain-lainnya itu jumlahnya berapa? Tes rapid COVID itu berapa kita yang punya? Harganya berapa? Jangan-jangan hanya istana, kabinet, dan orang-orang yang punya duit yang bisa melakukan tes. Rakyat nggak bisa. Nah, ini harus disampaikan. Kemudian alat tracking dan kontak history itu punya berapa? Karena ini sekarang lebih baik jangan ngomongin tiap hari penambahan jumlah orang yang sembuh, yang meninggal. Bukan. Yang dibutuhkan rakyat itu juru bicara, siapapun juru bicara di sana adalah bahwa pemerintah sekarang menyediakan masker ini. Itu tes rapid COVID ini segini. Alat trackingnya berapa? Kontak history. Alat itu kontak historinya berapa? Rumah sakit tadi sampaikan berapa? Terus perawatnya tenaga kesehatan dan tenaga medisnya berapa? Alat pelindung dirinya berapa?